Suku Samin, juga dikenal sebagai sedulur sikap, adalah kelompok masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, Indonesia. Mereka dikenal karena filosofi hidupnya yang unik dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh pendirinya, Samin Surosentiko. Suku Samin didirikan oleh Samin Surosentiko, lahir dengan nama Raden Kohar pada akhir abad ke-19. Gerakan ini dimulai sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda, khususnya dalam menolak pajak dan kebijakan kolonial yang dianggap menindas rakyat kecil. Ajaran Samin menekankan pada nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, kerja keras, dan hidup selaras dengan alam. Mereka juga menolak kekerasan dan lebih memilih jalur damai dalam menghadapi konflik. Secara tradisional, suku Samin menunjukkan sikap skeptis terhadap pemerintah dan otoritas formal. Mereka seringkali tidak mendaftarkan tanah dan properti mereka secara resmi sebagai bentuk perlawanan terhadap pajak tanah yang dikenakan oleh penjajah Belanda. Meski demikian, suku Samin dikenal sebagai masyarakat yang taat hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi dengan interpretasi hukum yang selaras dengan ajaran mereka. Meskipun awalnya gerakan ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial Belanda, pada masa kini suku Samin lebih diterima sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia. Ajaran mereka juga telah menginspirasi gerakan-gerakan sosial yang menekankan pada keadilan sosial dan lingkungan hidup. Suku Samin hingga kini masih bertahan dengan ajaran-ajaran leluhur mereka, menjadi contoh unik dari kelompok masyarakat yang memilih jalur hidup yang berbeda di tengah arus modernisasi. Kehidupan sehari-hari dan kebiasaan masyarakat suku Samin sedulur sikap sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan keharmonisan dengan alam. Mayoritas masyarakat Samin sedulur sikap hidup dari bertani dan bercocok tanam. Mereka mengandalkan hasil bumi seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Selain bertani, mereka juga memelihara ternak seperti ayam, kambing, dan sapi. Mereka bekerja dengan cara yang tradisional tanpa menggunakan teknologi modern. Mereka hidup dalam kesederhanaan, dengan rumah-rumah yang dibangun dari bahan alami seperti bambu dan kayu. Gaya hidup mereka jauh dari kemewahan, dan mereka tidak tergiur oleh gaya hidup modern yang konsumtif. Pakaian mereka sederhana, biasanya terbuat dari kain tenun tradisional. Pria umumnya memakai baju lurik dan celana panjang, sementara wanita memakai kebaya dan kain panjang. Masyarakat Samin sedulur sikap sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong. Mereka selalu membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan, seperti membangun rumah, bertani, atau acara-acara adat. Prinsip saling membantu ini merupakan bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Keputusan-keputusan penting dalam komunitas dibuat melalui musyawarah atau diskusi bersama. Setiap anggota komunitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Musyawarah dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan, mengikuti prinsip bahwa setiap suara harus didengarkan dan dihargai. Salah satu ajaran utama Samin adalah kejujuran. Masyarakat Samin terkenal jujur dan tidak suka menipu atau berbohong. Mereka juga sangat terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain, meskipun tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan etika. Mereka sangat menghormati alam dan berusaha hidup selaras dengannya. Ini tercermin dalam cara mereka bertani dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Mereka percaya bahwa merusak alam adalah tindakan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran leluhur mereka. Wanita suku Samin memiliki ciri-ciri fisik dan sifat-sifat yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran yang dijunjung tinggi oleh komunitas mereka. Wanita Samin umumnya mengenakan pakaian tradisional yang sederhana dan fungsional. Mereka memakai kebaya dan kain panjang dari bahan yang sederhana, seperti lurik. Pakaian mereka tidak mencolok dan lebih menekankan pada kenyamanan serta kesopanan. Mereka jarang menggunakan riasan yang berlebihan. Kecantikan alami lebih dihargai dalam budaya Samin, dan wanita Samin seringkali hanya memakai bedak atau kosmetik alami. Riasan mereka biasanya hanya untuk acara-acara khusus atau upacara adat. Kecantikan wanita Samin terlihat dari kulit mereka yang sehat dan terawat secara alami. Mereka merawat kulit dengan bahan-bahan tradisional seperti lulur dari bahan alami. Rambut wanita Samin biasanya panjang dan terawat baik, sering diikat atau disanggul dengan rapi. Kejujuran adalah salah satu sifat utama yang dimiliki oleh wanita Samin. Mereka dikenal sangat jujur dan terbuka dalam komunikasi sehari-hari. Kejujuran ini tercermin dalam tindakan mereka yang selalu transparan dan tidak menutup-nutupi sesuatu. Wanita Samin dikenal ramah dan lembut dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka menyambut tamu dengan hangat dan selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan komunitas.
Sikap ramah ini juga terlihat dalam cara mereka berbicara yang halus dan sopan. Kesederhanaan adalah nilai yang sangat dihargai oleh wanita Samin. Mereka hidup dengan sederhana, tidak mengejar kemewahan, dan lebih menghargai hal-hal yang esensial dalam hidup. Selain itu, mereka adalah pekerja keras, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam membantu pekerjaan di ladang atau kebun. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, wanita Samin menunjukkan ketahanan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mereka mampu mengelola rumah tangga dengan baik dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai moral yang kuat. Wanita Samin juga dihargai karena kebijaksanaan mereka dalam menyelesaikan masalah. Mereka sering menjadi penasihat dalam keluarga dan komunitas. Keputusan diambil melalui musyawarah dan diskusi, di mana setiap suara, termasuk suara wanita, didengarkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Sebagai ibu, wanita Samin memainkan peran penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Mereka mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan kepada generasi muda. Selain tugas rumah tangga, wanita Samin juga berkontribusi dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti bertani, berdagang, atau mengelola kerajinan tangan yang dapat dijual. Mereka juga menjadi pelestari tradisi dan budaya Samin, mengajarkan tarian, musik, dan ritual adat kepada anak-anak mereka untuk menjaga kelangsungan budaya yang diwariskan oleh leluhur. Secara keseluruhan, wanita Samin memadukan kecantikan fisik yang alami dengan sifat-sifat yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka, menjadikan mereka sosok yang dihormati dan dihargai dalam komunitasnya. Kekuatan spiritual suku Samin sedulur Sikep berakar pada ajaran Samin Suro Sentiko, yang menekankan kesederhanaan, kejujuran, dan hidup selaras dengan alam. Kekuatan spiritual ini tidak hanya berkaitan dengan praktik keagamaan, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan moral yang mendasari kehidupan mereka. Masyarakat Samin sangat menghormati alam dan berusaha hidup selaras dengannya. Mereka percaya bahwa merusak alam adalah tindakan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran leluhur. Mereka sering mengadakan ritual atau upacara untuk menghormati alam dan meminta berkah dari alam. Misalnya, mereka melakukan upacara saat membuka lahan baru atau ketika memulai musim tanam. Tradisi ini menunjukkan rasa syukur dan penghargaan mereka terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Suku Samin mengikuti agama yang diakui negara, namun praktik keagamaan mereka sering kali diselaraskan dengan ajaran Samin yang menekankan etika hidup dan hubungan harmonis dengan alam. Mereka lebih fokus pada perilaku sehari-hari yang baik dan jujur daripada ritus formal agama. Ritual seperti ruatan upacara untuk membersihkan diri atau lingkungan dari pengaruh buruk, dan nyadran ziarah kubur, adalah bagian penting dari praktik spiritual mereka. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan spiritual dan meminta berkah dari leluhur serta alam. Setiap keputusan penting dalam komunitas Samin diambil melalui musyawarah atau rembuan. Semua anggota komunitas berhak menyampaikan pendapat mereka, dan keputusan diambil secara mufakat. Proses musyawarah ini mencerminkan prinsip demokrasi dan menghargai setiap suara dalam komunitas, serta memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Pendidikan dalam suku Samin lebih bersifat informal dan diberikan oleh orang tua serta tetua adat. Anak-anak diajarkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keterampilan bertani serta kerajinan tangan. Pengetahuan ini diturunkan secara lisan dan melalui praktik sehari-hari, memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi leluhur tetap hidup. Tetua adat atau orang yang lebih tua dalam komunitas sangat dihormati karena dianggap memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang lebih luas. Mereka sering menjadi penasihat dalam komunitas dan memberikan petunjuk serta nasihat berdasarkan pengalaman dan ajaran leluhur. Suku Samin memandang kehidupan sebagai kesatuan yang holistik, di mana aspek spiritual dan material harus seimbang. Mereka percaya bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang ketenangan batin, kejujuran, dan keharmonisan dengan alam serta sesama manusia. Meskipun tidak selalu formal, praktik meditasi dan doa dilakukan untuk mencapai kedamaian batin dan keseimbangan spiritual. Meditasi ini seringkali dilakukan di alam terbuka, mengingat hubungan erat mereka dengan alam. Sejarah perlawanan terhadap penjajah Belanda telah membentuk sikap skeptis terhadap otoritas formal. Mereka cenderung menolak campur tangan pemerintah yang berlebihan. Namun, mereka tetap mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang selaras dengan ajaran mereka. Perlawanan suku Samin terhadap penindasan dilakukan secara pasif, dengan menolak pajak tanah dan kebijakan kolonial lainnya tanpa menggunakan kekerasan.
Sikap ini menunjukkan kekuatan spiritual mereka dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan dengan cara yang damai dan bermartabat. Secara keseluruhan, kekuatan spiritual suku Samin sedulur Sikap tercermin dalam nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, non-kekerasan, harmoni dengan alam, dan praktik sosial yang memperkuat ikatan komunitas. Mereka menjaga warisan leluhur dengan teguh, memastikan bahwa nilai-nilai spiritual ini tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Suku Samin, atau sedulur Sikap, berasal dari ajaran yang dikembangkan oleh Samin Suro Sentiko pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Jawa Tengah. Gerakan ini awalnya merupakan bentuk perlawanan pasif terhadap penjajahan Belanda dan kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas dengan filosofi hidup yang khas. Pada akhir abad ke-19, Jawa Tengah, khususnya daerah Blora, mengalami tekanan berat dari pemerintahan kolonial Belanda. Pajak tanah yang tinggi, kerja paksa, dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Jawa. Kondisi ini mendorong lahirnya gerakan-gerakan perlawanan, baik secara aktif maupun pasif. Samin Suro Sentiko, nama asli Raden Kohar atau Raden Suro Sentiko, lahir sekitar tahun 1859 di Desa Plosok Kediren, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga petani yang sederhana. Kehidupan awal Samin dipengaruhi oleh ajaran moral dan etika Jawa, serta kondisi sosial politik yang keras di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Samin Suro Sentiko mulai menyebarkan ajarannya sekitar tahun 1890-an. Ajarannya menekankan kesederhanaan, kejujuran, non-kekerasan, dan hidup selaras dengan alam. Ia mengajarkan perlawanan pasif terhadap penjajah Belanda, seperti menolak membayar pajak tanah, menolak kerja paksa, dan menghindari aturan-aturan kolonial yang dianggap tidak adil. Ajaran Samin menarik banyak pengikut, terutama dari kalangan petani yang merasa tertekan oleh kebijakan kolonial. Komunitas ini berkembang di daerah Blora, Pati, Rembang, dan Grobogan. Para pengikut Samin dikenal sebagai sedulur Sikap, yang berarti saudara sekepala, mencerminkan rasa solidaritas dan persatuan di antara mereka. Pemerintah kolonial Belanda merasa terancam oleh gerakan Samin yang semakin berkembang dan menyebar. Mereka menganggap ajaran Samin sebagai bentuk pemberontakan terselubung. Pada tahun 1907, Samin Suro Sentiko ditangkap oleh pemerintah kolonial dan diasingkan ke Padang, Sumatera Barat. Ia meninggal dalam pengasingan pada tahun 1914. Meskipun Samin Suro Sentiko diasingkan, ajarannya terus hidup dan diteruskan oleh para pengikutnya. Komunitas Samin tetap mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan oleh Samin Suro Sentiko, meski menghadapi berbagai tantangan.